Jadi ini biar Prabowo lihat ya. Jarang ada sejarah mencatat rakyat mau korban uang, tenaga pikiran untuk pilpres. Itu jarang, kecuali di yang kemarin itu. Prabowo itu yang kita angkat, yang kita dukung, kita junjung di atas kepala. Kita kumpulin duit dari rakyat, dari masyarakat berkarung-karung. Sembayang juga enggak kok, sembayang juga enggak kok, sembayang juga enggak kok. Tapi orang-orang yang dalam darahnya mengalir kesatria Indonesia, Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi, ini darah yang mengalir darah kesatria. Jadi Prabowo kemarin itu rakyat Indonesia mendukung Anda itu bukan dibayar tapi keluar uang demi Anda, demi Prabowo itu. Dan terima kasih atas pengkhianatannya. Terima kasih. Tapi yang tidak terima dengan Presiden dan Pak Prabowo berangkulan, ini pasti dulu darah pengkhianat. Prabowo itu yang kita angkat, yang kita dukung, kita junjung di atas kepala. Kenapa Prabowo bisa masuk kabinet sekarang? Saiki rasakno Pak Prabowo karo Pak Jokowi dadi siji bongko sampean yo. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya. Oleh karena itu, saya mengajak Pak Prabowo Subianto untuk bersama-sama membangun negara ini. Kita boleh bangga bahwa kita sudah berada di jalan benar. We are on the right track. Karena itu, dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Jangan mau terpengaruh. Apa yang dibuat kepada negara ini nol besar. Maka orang yang aneh-aneh sekarang itu saya kok pikir itu dulu mungkin darahnya Pania kalau nggak. Mari kita semua sekarang kembali rukun kembali. Saya yakin beliau adalah patriot yang menginginkan negara kita makin kuat, makin maju, dan makin adil dan makmur. Kita ingin adanya pergantian presiden karena kita menganggap presiden kurang layak untuk mensejahterakan rakyat, untuk berbuat pada negara. Ini pelajaran besar dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang namanya Pak Joko. Ini pelajaran tuh. Presiden Joko Widodo sedang bekerja dengan all out, dengan habis-habisan. Dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Saya pun sebagai Menteri Pertahanan, saya telah menghadap Presiden Republik Indonesia dan saya pernah menawarkan, Bapak Presiden, kalau perlu anggaran pertahanan kita alihkan untuk mendukung pemberantasan COVID-19 ini. Beliau menerima tawaran saya, tapi beliau mengatakan tunggu dulu, kita masih mampu. Tapi demikianlah, yang paling utama kita adalah kepentingan rakyat, keselamatan rakyat, kesejahteraan rakyat. Dan kita cerita ini bukan berarti minta ganti rugi ya Pak Prabowo, saya nggak butuh uang Anda. Belum lama ini, Sugi Nur Raharja alias Sugi Nur dalam sebuah video menyentil menohok sosok Prabowo Subianto. Usut punya usut, Pilpres 2019 lalu rupanya meninggalkan luka bagi para pendukung Prabowo Subianto, salah satunya Sugi Nur. Sebagai informasi, Sugi Nur adalah salah satu pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Namun, keputusan Prabowo untuk bergabung menjadi menteri di kabinet Jokowi Ma'ruf Amin membuat dirinya kecewa. Jadi Prabowo kemarin itu rakyat Indonesia mendukung Anda itu bukan dibayar tapi keluar uang demi Anda, demi Prabowo itu. Dan terima kasih atas pengkhianatannya. Terima kasih. Tapi yang tidak terima dengan Presiden dan Pak Prabowo berangkulan, ini pasti dulu darah pengkhianat. Bagi Sugi Nur, keputusan Prabowo bergabung ke kabinet Jokowi Ma'ruf Amin adalah sebuah pengkhianatan bagi mereka yang pernah mendukungnya. Adapun hal itu diungkapkan saat berbincang dengan Ustadz Fahim dan Ustadz Hudri di YouTube Gus Nur 13 Official. Saat dialog, Gus Nur menyinggung usaha milik Ustadz Fahim yang ternyata sampai bangkrut gara-gara mendukung Prabowo di Pilpres 2019. Tutup atau agak dalam tanda petik ya sempat bangkrut karena mendukung Prabowo kayaknya. Maka pelajaran yang kita ambil apa? Sesuk 5 tahun ngarep ojo serius-serius nek pilpres. Engko nang sing mbok seriusi rukun dadi wakil menteri.
Satrio Jongono ya. Ini. Jadi kalau sekarang saudara undang saya, pasti saudara tahu risikonya bahwa Prabowo Subianto akan bicara apa adanya. Saya dengar itu sempat tutup, dalam tanda petik sempat bangkrut karena mendukung Prabowo ya, ujar Sugi Nur memulai, dikutip dari Suara Jaringan Terkini ID pada Kamis 16 September 2021. Oh iya, jawab Ustadz Fahim membenarkan sambil tertawa kecil. Sugi Nur lalu mengingatkan Prabowo mengenai pengorbanan pendukungnya saat Pilpres 2019. Jadi ini biar Prabowo lihat ya. Jarang ada sejarah mencatat rakyat mau korban uang, tenaga pikiran untuk Pilpres. Itu jarang, kecuali di yang kemarin itu. Kita itu ributnya kayak kemarin kayak gitu, koyok sampai ono sing pegatan gara-gara beda Pilpres. Oleh Pak Jokowi ditutup itu semua, wis to Pilpres iki rukun antar sesama pemimpin bangsa supaya tahun ngarep tidak ribut karena Pilpres kali ini bahkan yang membuat kalian menjadi pangkal keributan, bersatu untuk membangun Indonesia maju. Jadi ini biar Prabowo lihat, jarang ada sejarah mencatat rakyat mau berkorban uang, tenaga, pikiran untuk Pilpres. Itu jarang, kecuali yang kemarin itu Pilpres 2019. Sugi Nur juga ingin Prabowo tahu bahwa pendukungnya saat itu tidak dibayar, tetapi malah mengeluarkan uang, tenaga dan pikiran untuk kemenangannya. Bahkan kata Sugi Nur, saking ingin Prabowo menang, para ustadz sampai melantarkan santri dan keluarganya. Jadi Prabowo, rakyat Indonesia mendukung Anda bukan dibayar, tapi keluar uang, tenaga, pikiran, waktu santri, keluarga terlantar demi Anda Prabowo. Terima kasih atas pengkhianatannya, tuturnya pedas. Tiba-tiba orang Prabowo telepon, Gus Nur kalau bisa merapat ke Jakarta, ini kumpul semua nih ulama-ulama garis lurus, kita pakai Garuda. Itu pun bisnis 4,5 juta ya, itu untuk Prabowo. Beli sendiri bro gitu kan, dari Padang ke Jakarta. Sugi Nur kemudian menceritakan pernah suatu waktu ia dihubungi orang Prabowo saat mengisi kajian di Padang, Sumatera Barat. Pihak Prabowo meminta Sugi Nur untuk datang ke Jakarta karena ada pertemuan para ulama pendukung Prabowo. Demi mengikuti pertemuan itu, Sugi Nur mengaku bahkan sampai membatalkan satu acara kajian di Padang. Pihaknya pun juga rela mengeluarkan uang sendiri untuk membeli tiket pesawat di Jakarta. Beli tiket sendiri, pesawat Garuda bisnis, itu untuk Prabowo, beli sendiri bro. Itu saya berangkat sendiri, kemudian ketika ada orang, oh enak dapat dari Prabowo apa? Ustadz Fahim tak ingin ketinggalan, ia menceritakan sampai kehabisan uang demi memenangkan Prabowo, karena saat itu dirinya mengikuti pertemuan di Bandung dan Yogyakarta. Di tengah perjalanan, Ustadz Fahim kehabisan ongkos, ia kemudian menelepon karyawannya, meminta dikirimi uang untuk bisa menghadiri acara Prabowo. Dikirim 500.000, habis itu selesai, tutup semua toko, semuanya, kenang Ustadz Fahim. Nah, menurut Sugi Nur, cerita tentang pengorbanan terhadap Prabowo hanyalah pernak-pernik. Kita ini bukan mata duitan, kita ini berjalan lillahi ta'ala sampai detik ini Tats, ya, ujar Gus Nur. Mungkin ada pembahasan yang lain saja, kayaknya ini menggores luka, timbal Ustadz Fahim. Matamu picek itu. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar, nggak masalah, matamu picek. Ya kita masuk penjara karena dalam tanda petik dituduh ya. Proses hukum itu berlaku untuk perilaku bukan untuk sosok. Jancuk jaran kon niku aja. Artinya sosoknya siapapun, baik itu habaib, ulama, kiai, ustadz, dai, selama kemudian perilakunya ini mengandung unsur pidana, maka ya harus ada proses hukum. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Gus Nur ditangkap diduga lantaran kasus pencemaran nama baik setelah dilaporkan karena menghina NU dalam sebuah video wawancara. Dalam video tersebut, Gus Nur diduga mengumpamakan NU sebagai bus umum
Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler, gitu, keneknya ugal-ugalan, penumpangnya itu kurang ajar semua. Harus ada proses hukum. Jangan kemudian gara-gara proses hukum itu diberlakukan, itu kemudian ada istilah kriminalisasi ulama. Walaupun nggak ada saya, kabar yang beredar di luar nggak tambah baik kan, tambah kacau kan. Oke, jadi saya bukan kriminal ya. Oke, jadi saya bukan kriminal ya. Kalau ada ulama yang berbuat kriminal, kemudian ada proses hukum, tentunya itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Jadi banyak pertanyaan sederhananya begini, gimana ini setelah keluar apa lembek, apa lemes, atau mau nyebong, atau mau bagaimana? Insya Allah ya, tidak ya. Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar ya. Walaupun mungkin kita rubah strateginya ya.